Kau mengajarkan Yesus dua natur, dua pribadi. Hah? Mabuk ini. Kau yang mabuk. Di mana Yesus mengajarkan dia dua natur? Di mana? Tidak seperti itu, Bang. Tidak seperti itu, Kau itu setan, kau itu iblis. Dan mengajarkan sesuatu, kau mengajarkan sesuatu yang tidak Yesus ajarkan. Yesus dua natur. Berarti kamu dari anak Yesus. Datanglah. Kau itu setan. Kau menambah-nambahkan ajaran Yesus. Pantasan kau diusir. Pantasan kau diusir sama Yesus. Kau berkata sesuatu yang tidak kemudian pernah Yesus ajarkan. Kau sampaikan di sini. Doraemon, kami kekurangan Tuhan. Datanglah. Gila ini, gila. Bertambah lagi Tuhan kau satu. Yesus mengajarkan kesaksiannya dia hanya manusia. Kau tambahkan dia juga Tuhan. Aduh, dasar anak setan. Kamu anak Yesus sedikit, yang berilmu sedikit lah. Yesus memberkatimu, kamu anak Yesus. Anak setan kau ya, anak setan. Yesus tidak pernah bertelur, kau bilang saya anak Yesus. Wah, gila kau. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'lamana, sibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bahan naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bahan naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Ahizuma, ya, Ahizuma versus para pendeta-pendeta, dan ada pendeta perempuan, ya, pendeta Kirana atau saya lupa saya pendeta siapa namanya, tapi lumayan seru kamu muslimin. Demikian kamu muslimin videonya. Kalau Yesus kan sang firman itu sendiri, nggak perlu. Ya, nggak usah kau cerita kayak gereja kau. Kutanya lagi, kulang. Siapa yang menerima firman dari Elohim? Lukas atau Yesus? Oke, saya jawab langsung Yesus. Yesus, mana firmannya? Tunjukkan ke saya. Mana kumpulan firmannya Yesus? Kumpulan firmannya? Iya, mana? Boleh saya menjelaskan 2 menit? Anda melempar saya tahu. Mana kumpulan firman? Jangan nangis kau. Mana kumpulan firman yang diterima oleh Yesus? Tunjukkan. Saya mau jawab. Silakan. Saya mau jawab. Kasih waktu 2 menit boleh? Silakan. Saya kalau nggak ada timer saya turun aja menghadapi kamu, cuma gitu. Kamu udah kau turun, kau ke gereja colok pantat pendeta. Kamu jilat tanganmu. Gitu. Kamu Kristen. Mana bisa lawan Islam berdebat? Kasih waktu 2 menit. Kasih waktu 2 menit. Ya, silakan kau berbohong 2 menit. Silakan kau berdusta selama 2 menit. Silakan. Oke, terserah Anda bilang berdusta 48 sampai 50 ya. Kasih waktu. Apakah Alkitab kita isinya firman Tuhan semua atau firman Elohim? Mana firman yang Yesus terima? Tuyul. Waduh, minta 2 menit nggak bisa sedikit menjelaskan. Kau tidak menjelaskan. Saya sudah bilang. Potong dulu. Ini saya mau terangkan. Kamu izin menipu 2 menit. Silakan. Ya, teman-teman, kita izinkan menipu selama 2 menit. Silakan. Saya silakan. Tipuan dimulai. Silakan. Tipuan dimulai. Waktu 49:51 saya berhenti. Apakah kitab kita Kristen dan Yahudi mengutip satu tempat hanya firman Tuhan di satu tempat seperti kitabnya Muslim? Jawabannya tidak. Saya ambil dari salah satu contoh kitab Yahudi dari kitab Daniel. Dalam kitab Daniel dikatakan sini pada ayat pertama, di sini tidak ada firman Tuhan, tidak ada wahyu di sini. Judulnya saja di Istana Babel. Ini kitab suci juga. Jangan Anda bilang kalau yang namanya kitab suci itu mesti wahyu Allah, semua itulah kitab suci yang benar. Itu versi Anda. Saya 51, jangan dipotong.
Di dalam Daniel 1 ayat 1 dikatakan, pada tahun yang ketiga pemerintah Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, dan seterusnya. Ada raja, ada penjelasan. Di mana wahyu Elohim di sini? Pada ayat-ayat berikutnya Tuhan berfirman kepada orang Israel. Ada ayatnya dalam Daniel 1. Demikian juga halnya dalam Injil. Di mana ayatnya ketika Lukas menuliskan dalam sebuah kitab suci, dikatakan di sini, Theophilus yang mulia, banyak orang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan, di dalam kami Yahudi dan Kristen, karena Kristen sumbernya adalah Yahudi, tentunya pola penulisan kitab suci kami seperti itu. Sanadnya sama, berikut riwayatnya dituliskan berbarengan. Tidak seperti Anda, wahyu Allah satu tempat, tempat yang lain hadisnya. Nah, begitu pola penulisan Yahudi dan Kristen. Jadi jangan Anda memaksakan prinsip penulisan Quran dengan Alkitab, akan jauh berbeda. Kemudian di mana Yesus berfirman? Di ayat-ayat berikutnya, ketika Yesus berbicara, contoh yang saya langsung cepat ingat sekarang, Yohanes 3 ayat 16. Ini perkataan Yesus, ini firman Yesus. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Sebenarnya Elohim itu bukan bahasa Indonesia. Saya paksakan bahasa Ibrani. Yang bahasa Indonesia saat ini, yang disetujui di Indonesia, yang pencipta itu Allah. Allah, bukan Allah. Allah. Oke, Allah. Udah Nathan, Bung Nathan, udah, sudah. Oh, udah. Karena begitu besar, sedikit lagi. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Oke, silakan lanjut. Penipu, pembohong. Tidak dikatakan Kristen kalau tidak pandai menipu. 2 menit juga. Kenapa lu paksa-paksa saya? Jadi kebohongan Kristen selama ini itu sudah 2000 tahun. Agama penipuan itu sudah 2000 tahun berlangsung di dunia. Kenapa? Diam dulu. Turunkan. Anak tikus, diam dulu. Kau semalam kau pelintir kitabnya orang Yahudi. Paham kau? Ya. Jadi Bible itu adalah catatan-catatan wartawan lepas yang tidak diketahui oleh Yesus. Pertanyaan saya nih, yang menerima wahyu adalah Nabi Muhammad, yang menerima wahyu adalah Yesus. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad tersimpul di dalam Al-Quran. Wahyu yang diterima oleh Yesus mana? Jangan kau cocok-cocokkan Al-Quranmu dengan Injil Jumat. Mana? Tak layak Bible disebut Injil, karena Bible hanyalah surat kabar robek. Mana kumpulan firman yang Yesus terima? Diam dulu. Diam dulu. Mana seluruh firman yang Yesus terima? Saya kasih clue sama kamu. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan. Telah berarti mereka sudah menerima, bukan baru akan ditulis. Markus ditulis tahun 64, Matius ditulis tahun 66, Petrus ditulis tahun 81, Yohanes ditulis tahun 100-an, Lukas ditulis tahun 42, Wahyu ditulis tahun 100-an, Yakobus ditulis tahun 48. Padahal segala firman telah aku berikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Ya, mana segala firman? Mana segala firman? Diam dulu penyesat, diam. Mana segala firman yang Yesus terima? Yang Yesus telah sampaikan semuanya. Mana? Tunjukkan kepada saya. 14 ayat 26 27. Mana tunjukkan segala firman yang Yesus sudah sampaikan kepada muridnya? Ya, apakah ditulis? Apakah ditulis? Diam penyesat. Apakah ditulis atau dihafalkan? Kenapa nanti puluhan tahun baru dikarang cerita-cerita ini? Dan Anda membaca Lukas 1. Diam dulu penyesat. Anda membaca Lukas 1. Apa Anda nggak malu? Anda tidak malu membaca itu? Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita, cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu aku merasa terpanggil untuk menyelidikinya. Apa itu? Ngomong sampah kau cuma ngomong sampah. Apa itu? Kamu nggak malu menceritakan pekerjaan wartawan, menyusun peristiwa-peristiwa? Kau nggak malu? Sedangkan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Bahkan Yesus menetralisir ucapannya. Apa katanya? Yohanes 12:49.
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu Yesus. Berarti Yesus tidak mencampur adukan antara hadits perkataan pribadinya dengan firman Tuhannya. Pertanyaan saya, mana firman Tuhannya Yesus? Yang Yesus terima, mana? Saya tanya segala firman yang Yesus terima, yang tidak bercampur aduk dengan karangan-karangan wartawan kalian. Memang Bible kita ini. Coba, mana segala firman? Mana segala firman? Mana segala firman itu? Tunjukkan kepada saya. Jangan kau tunjukkan surat kabar. Silakan. Udah saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih kamu waktu 1 menit. 2 menit. 1 menit. Nggak boleh 2 menit. Nggak boleh. Haram menipu, membohongi orang terlalu lama. Jangan kau tipu orang terlalu lama. 1 menit aja. Kalau perlu 1 detik. Pembohong tidak boleh dibiarkan waktu. Kasih waktu untuk menipu orang banyak. Kau tunjukkan saja di mana segala firman Yesus yang tidak bercampur dengan karangan-karangan wartawan. Silakan. Ini belum apa-apa, aku udah dimut. Jadi semua ini menyembah Juma di room ini. Terlalu membanggakan dia. Emang Kristen, kau pikir Kristen? Kalau Kristen itu suka nyembah makhluk. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Juma. Ya, pagi. Salam sehat. Ya, sehat. Silakan. Siapa yang jawab? Boleh saya yang jawab? Silakan. Yang berilmu Ya. tapi ya, lanjut. Sedikit saja Bang Juma. Ya. Firman itu sebenarnya ada di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Alkitab itu ada terbagi 3. Ada kata-kata biasa, ada kata perumpamaan, ada kata-kata nubuatan, masa yang akan datang, dan tidak dimengerti manusia kecuali oleh akal-akalan hamba Tuhan, yaitu yang mengerti itu adalah para nabi di zaman akhir ini. Jadi bagaimana mungkin ada nabi juga, sedangkan Kristen sendiri nggak mengerti kata nubuatan masa yang akan datang, apalagi Muslim. Itu loh. Jadi di Alkitab itu ada kata-kata biasa, ada kata-kata nubuatan, ya, yang tidak dimengerti. Yang mengerti itu hanya hamba Tuhan, yaitu nabi di zaman sekarang ini. Nabi. Oke. Jadi nabi luga gitu maksudnya. Coba lah yang berbobot deh, jangan yang kayak gini mah, ini sampah. Tadi apa? Aduh, maaf kapasitas Anda rendah sekali. Yang saya tanya, segala firman yang Yesus terima itu tersimpul, terkumpul di mana tanpa campuran? Saya kan sudah bilang ada di Alkitab semua Bang Juma. Itu surat kabar. Bible itu surat kabar. Berita-berita yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan oleh pewarta. Saya bilang tadi. Yang saya tanya, Bedu, mana segala firman yang Yesus tidak tambahkan dan Yesus tidak kurangi? Salah. Kok segala firman? Kalau kalian ditanya mana? Pertanyaannya salah. Pertanyaan saya salah. Segala firman yang engkau berikan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Suci. Yang tidak bercampur dengan karangan-karangan kalian. Mana? Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mana segala firman itu yang tidak bercampur dengan ucapan Yesus sekalipun? Mana? Tunjukkan. Kalau saya mau ngomong, kalau bisa jangan dimut dong. Kalau dimut saya turun aja. Saya nggak usah. Silakan. Tunjukkan. Gitu. Dia ngomongnya sama yang bodoh-bodoh, dia sanggup gitu. Tunjukkan. Tidak ada orang Kristen pintar, Bung. Nggak ada. Semuanya bahlul. Bukan Kristen namanya kalau tidak bahlul. Kau tunjukkan saja kepada saya. Saya kasih kesempatan untuk yang terakhir samamu. Tunjukkan segala firman yang Yesus tidak tambahi dan Yesus tidak kurangi. Silakan. Saya jawab tidak ada. Tidak ada. Itulah kapasitas Bible. Bukan sabda Yesus yang murni, bukan firman Tuhan yang murni. Betul, Bible itu surat kabar. Nah, kau pahami kan? Kau paham kan? Silakan. Sudah paham kan? Diam dulu. Jangan dulu. Kau yakan dulu. Tidak ada lagi perkataan-perkataan Yesus kan? Berarti tidak layak lagi agamamu diikutin karena tidak murni lagi firman yang Yesus terima. Itu kan konsepmu. Oh tidak, tidak bisa, tidak bisa. Yang harus dipercaya menurut Elohim, Yesus kan? Inilah anakku yang kukasihi. Siapa yang harus dipercaya?
Siapa yang harus dipercaya? Jawab Juma. Kitab Yahudi juga sama seperti kami, ada penjelasan di situ, ada keterangan sebelum Wahyu. Itu kitab Yahudi juga. Dengar, kitab Yahudi Ulangan, dengar sabar. Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Jelas itu. Makanya ada disebut Talmud. Sabar anak kecil sabar. Makanya ada yang disebut Talmud. Talmud itu kitab tafsir. Kalau kami fikih, oke? Itu adalah kitab tafsir. Itu adalah kitab penjelasan daripada kitab Taurat atau kitab Tanakh. Nah, sekarang yang saya minta, Yesus, perkataannya yang tidak ditambahi oleh Yesus dan yang tidak dikurangi oleh Yesus itu terkumpul di mana? Kau katakan tidak ada. Kau katakan tidak ada. Yang diam dulu yang lain. Kamu katakan tidak ada. Saya baca Bang Juma, saya baca Alkitab. Tidak ada katamu. Berarti kalau demikian adanya, benarlah kata Al-Quran bahwa Injil itu sudah tidak ada. Sudah dicampur adukkan. Sudah benarlah Al-Quran berarti. Boleh nggak dikasih saya 2 menit? 2 menit. Boleh nggak dikasih 2 menit? Biar teman-teman, kita kasih lagi waktu dia untuk menipu selama 2 menit. 2 menit. Yang penting dia sudah akui bahwa tidak ada lagi perkataan Yesus. Kisah para Rasul 10. Sebentar, saya juga ikut-ikutan kok. Jadi sebentar, saya jelasin 2 menit. Silakan 2 menit untuk berbohong. Silakan. Santai aja Juma. Ini tenang aja. Saya kalau hadapi pembohong kayak kau itu, saya sangat santai. Cuman saya melindungi yang mendengar supaya mereka bisa membedakan antara bohongan, tipuan, penyesat dengan kebenaran. Itu. Silakan Anda berbohong selama 2 menit. Silakan. Jadi seperti curang nih terus saya. Dalam seperti kitab Kejadian dikatakan demikianlah diselesaikan langit dan Kejadian 2 dan bumi. Saya tanya perkataan Yesus tuyul. Segala perkataan Yesus tidak ada. Nah, tidak ada. Lalu berarti ajaran Yesus, sudah bercampur kan? Ajaran Yesus sudah bercampur kan? Waduh, kau katakan tidak ada lagi ajaran Yesus kan? Saya bilang kan tidak ada sudah. Anda kan Oke, tidak ada. Udah selesai. Linda Nora, ini dia sudah mengakui kapasitas daripada kitabnya dia itu tidak ada sama sekali dari Yesus. Dah selesai. Padahal yang menerima firman itu Yesus. Teman-teman Muslim dengarkan. Yang menerima firman itu adalah Yesus dan ternyata orang-orang Kristen mengakui tidak lagi memegang murni ajaran Yesus. Yang mereka pegang hanyalah buku dari catatan-catatan wartawan lepas yang tidak memiliki legalitas dari Yesus. Ya, silakan Anda berbohong 2 menit. Silakan. Kesimpulan pribadi jadi kesimpulan Sudah, tadi sudah disimpulkan. Tak ada. Ya, Bunda. Ya, siap Bunda. Sebentar. Ini Suat, Nathan. Ya sebentar. Abigail, Karyana. Ini kan kalian Kristen satu-satu lah. Ini kaliannya sebentar ini. Saudara kalian yang mau ngomong loh. Heran, kayak rebutan apa? Rebutan tulang. Oke, selamat pagi semua. Nanti setelah saya ini saya jawab. Nanti yang lain silakan lanjutkan. Saya juga ada. Iya, makanya sebentar dulu biar apa mau kabur dia. Malu dia kan. Bukan kabur. Kabur dong. Apalagi yang kau harapkan? Kamu kehilangan arah dari ajaran Yesus, tidak ada katamu. Apalagi kau harapkan lagi? Sebentar dulu. Moderator berjalan dulu, moderator. Tunggu dulu Bang Nathan, ya. Ya, dengar dulu Bang Nathan. Jadi kan sebenarnya sudah apa? Sudah close itu bahwa Al-Qur'an Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Terus kitab kamu firman wartawan. Harus itu, harus diakui. Udah selesai. Tidak ada dari Yesus. Jadi yang ada hanya firman wartawan. Firman wartawan. Boleh nggak 2 menit? 2 menit. Ya, silakan Paman. 2 menit. Nah, jangan jadi 2 lawan 1, nanti repot. Yang lain ikut-ikutan nanti mau minta lagi nambah dia. Kau 1000 orang Kristen, saya sendiri pun kulalap. Paham? Diam kau Nathan. Di sini adanya, tengok kau Suat, kau Nathan, Karyana. Dari tadi kalian 3 yang ngomong mengapa Bang Zuma ya? Saya tidak ada ngomong. Semua bicara. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Yang tidak kau sikat gigi dulu Abigail, sikat gigi dulu pakai rinso. Nanti yang lain sepertinya banyak teman Kristen kepengen ini.
menghadapi Juma ya. Saya 2 menit aja dulu ini, yang terakhir mungkin ya. Kalau mau dikasih waktu saya senang, tapi kalau saya di mood saya nggak suka gitu. 2 menit ya, saya enaknya dialognya santai ya. Saya nggak suka di room Arfa juga gitu saya. 2 menit dikasih mereka 3 menit, enak dia dialognya. Oke ya? Bu Karina, Karyana, diam dulu. Nah, saya jelasin ya. Saya ulang dari awal. Definisi kitab suci bagi Yahudi dan Kristen sama. Semua riwayatnya, semua keterangan waktu dan tempat digabung dengan wahyu bersamaan, baik kitab Torah Yahudi, baik Tanakh Yahudi, semua seperti itu. Demikian juga Injil kami. Pertanyaannya, apa? Saya malas lakukan pembohongan di sini. Silakan lanjut ya, Kristen yang lain. Selamat pagi. Saya Abigail mau Kurang belum jelas pun. Ya, selamat pagi. Saya di sini yang ditanya firman-Nya Yesus, bukan kitab Yahudi. Siapa di sini pemimpin Islam yang paling hebat? Kamu sudah sikat gigi pakai rinso, Abigail? Temui saya. Kau sikat gigi dulu pakai rinso. Saya mau lawan Bansuma dulu. Temui saya. Alamat. Ya Bansuma, saya mau tanya dulu Bansuma. Bagaimana kalau kamera dosa itu pergi ke? Jangan mute lah. Siapa yang mute itu? Buka kameramu dulu kalau gitu. Oke, tunggu. Ayo semua pasang kacamata. Kacamata kuda yang saya ada, Bang Zuma. Nah itulah pakai. Alamak. Kenapa ada Pak Abigail? Kenapa kau ini? Lanjut Kak Karyana. Ya, silakan. Saya hanya baca firman aja ya. Bahwa inilah firman. Firman siapa yang kamu baca? Pernyataan Yesus terhadap firman. Habis itu saya keluar. Oke. Kisah para Rasul 10 ayat 36. Firman Lukas itu. Ya, itu firman Lukas. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Ya, dengar dulu. Mana firman itu? Saya baca ya. Ya, mana firman yang Yesus sampaikan? Ayat 36. Dengar dulu Bang Juma, ngomong terus. Itulah inilah. Saya baca ya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Pada saat itu orang-orang Israel yang percaya, yang dihunjuk oleh Tuhan. Iya, mana firman itu? Tunggu. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jelas? Mana firman itu mana? Itu yang dicari. Ada di Alkitab, baca Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Aduh, parah ini Ibu. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Mana firman itu? Terkumpul di mana? Malah firman yang ditunjukkan di situ adalah firman Islam, memberitakan damai sejahtera. Memberitakan shalom, salam, Islam. Mana tentang Kristen? Mana tentang Kristen mana? Kok tentang Islam sih? Mana? Gimana ini? Saya baca ulang ya. Iya, silakan. Itulah firman yang dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel siapa itu? Orang-orang Israel, Bani Yakub. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus. Yesus Kristus. Yesus Kristus apa? Yesus siapa? Tuhan kita, anaknya Bapa. Tuhanmu, adalah Tuhan dari semua orang, termasuk Bang Juma, termasuk Bu Nora. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Ibu, kalau gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Kenapa di-mute? Yesus Kristus memberitakan firman damai sejahtera. Ya. Pertanyaan saya, mana firman damai sejahtera yang Yesus sampaikan itu mana? Ya banyak, hukum 10, firman yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Waduh, kok mengarah ke situ? Ini ada di Alkitab loh. Jadi sudahlah, tidak akan menang orang yang tidak mengerti. Anak kelas 1 SD tidak mengerti, bertanya kepada Einstein. Ya,
Oke, terima kasih. Saya keluar. Iya, silakan ke gereja seperti biasa. Saya tanggapi Bang Juma. Aku dulu ya. Kayak mana Boleh saya tanggapi Bang Juma. Baca kisah para pewarta nomor 10, nomor 36. Di situ Yesus memberitakan Islam, tidak memberitakan Kristen. Enggak pernah Yesus beritakan Islam Juma, jangan ngarang-ngarang kau Juma. Itu damai sejahtera, apa itu damai sejahtera? Saya mau kembali ke yang tadi mengenai si penipu ini lagi. Iya. Jadi tadi Juma bilang firman-Nya Yesus itu di mana? Iya. Nah, Yesus memberi mandat kepada para penulis Alkitab. Di mana? Di dalam Yohanes 14 ayat 25-26. Saya bacakan. Oke, supaya silakan. Juma bisa paham. Oke. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Ya. Itu perkataannya. Ya, mana perkataan itu? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mereka yang menulis kitab Perjanjian Baru itu menerima ilham atau inspirasi Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyampaikan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu runtutan bagaimana kitab Kristen ditulis hari ini. Diterima sebagai firman Allah. Di dalam yang saya tanya, segala firman yang Yesus terima itu tertulis di mana? Yang tidak bercampur dengan perkataan Yesus. Yang tidak bercampur dengan perkataan Yesus. Mana? Kan Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang katakan Yesus itu sudah dimandatkan. Apa yang telah aku sampaikan, yang diperintahkan untuk aku sampaikan. Yang saya tanya, mana segala firman yang Yesus terima yang telah Yesus sampaikan sebelum Yesus terangkat ke langit? Mana? Dia sudah sampaikan kepada para penulis dan memandatkan kepada para penulis untuk menulis. Sekarang saya tanya samamu. Yesus menyampaikan firman, segala firman-Nya sebelum terangkat ke langit atau sesudah terangkat ke langit? Sebelum. Nah, sebelum. Mana firman itu? 14 itu kan mana firman itu? Mana firman itu? Ya ini di dalam Alkitab sekarang. Kamu Yesus terangkat ke langit. Kamu mengatakan bahwa Yesus telah menyampaikan segala firman sebelum dia terangkat ke langit. Betul? Yohanes 14, coba kamu lihat Yohanes 14 ayat 25. Saya paham, saya ngerti. Yohanes 14 itu lagi-lagi Yesus mengajarkan Islam. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Diam. Yohanes 14 itu penghibur, yaitu roh kebenaran yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengatakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan apa yang kuberitakan kepadamu. Kan gitu? Betul? Nah, hubungan dengan Islam apa itu Juma? Sekarang pertanyaan saya adalah, mana segala firman yang Yesus sampaikan sebelum terangkat ke langit? Di Yohanes 14 ayat 25, semua itu kukatakan kepadamu. Semua itu kukatakan kepadamu. Selagi aku sama-sama dengan kamu. Aku berada bersama-sama dengan kamu. Sekarang pertanyaannya, dengarkan saya wahai penipu. Segala firman yang Yesus katakan, penipu dengar dulu, penipu dengar. Semua yang telah Yesus katakan, diam penipu, diam. Mana ada ilmunya sebenarnya? Semua dengar. Semua firman yang Alkitab untuk menipu. Dia pakai Alkitab. Kamu mau di sini atau mau turun? Masih mau di sini? Kalau kau masih mau di sini, kalau kamu masih mau di sini, izinkan dirimu untuk kuajarin. Gitu. Kecuali kalau Anda sudah bosan untuk diajarin, tidak bisa lagi waras, turun. Anda membaca Yohanes 14:25. Dengar.
Yohanes 14:25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama denganmu. Berarti Yesus sudah mengatakan semuanya kepada orang yang bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaan saya, ucapan-ucapan perkataan Yesus itu mana yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, mana? Gak bisa bertanya gitu Bang Juma. Bang Juma Bang Juma nggak bisa karena kamu tidak ada. Tadi si Nathan sudah mengakui tidak ada. Berarti Kristen kehilangan arah. Kristen kehilangan arah. Berarti yang kau tunjukkan catatan Lukas, Kisah Para Rasul, itu catatan Lukas. Sementara pada saat Yesus menyampaikan segala firman yang Yesus sampaikan, Lukas tidak ada di situ. Gantian, Bang Juma sekali lagi. Bang Juma tadi mengakui Yesus terangkat ke surga. Adakah yang seperti Yesus di bumi ini yang bisa terangkat ke surga kecuali anak Bapa yaitu Yesus? Dasar bahlul. Ada Muhammad, ada yang lain, ada Nabi. Dua Raja-Raja 2 nomor 11. Elia naik ke atas surga lebih dulu daripada Tuhanmu itu. Ya udah. Ya udah. Itu kan nabinya Kristen. Nabinya Kristen. Nabinya Kristen. Parah kali. Nabinya Kristen. Yang tahu kebenaran. Yang tahu kebenaran. Anda tidak tahu kebenaran. Kebenaran pula. Aku lihat nih ya. Saya uji kau ya. Mau mengajari orang buta. Saya uji kau ya. Yang lahir di kota Daud itu apa? Tuhan atau manusia? Jangan dulu di mute saya, Yesus. Ya, kutanya dulu kau. Kau kan hebat katamu. Kau ada Roh Kudus. Enggak ada yang hebat. Kutanya samamu. Ada siapa yang lahir di kota Daud? Manusia Yesus. atau Tuhan? Manusia, murni manusia. Sebelum dia manusia, dia Tuhan. Di mana dalilnya itu? Dua kepribadian. Di mana dalilnya dua kepribadian itu Yesus akui di mana? Diutus. Di mana Yesus mengakui itu? Di mana? Aku dua kepribadian Yesus. Enggak perlu diakui. Lalu dari mana kau dapat ilmu? Aduh, orang buta. Dari mana kau dapat ilmu? Kalau Yesus itu dua kepribadian. Dari mana kamu dapat ilmu kalau Yesus itu dua kepribadian? Roh Kudus Siapa yang ngajari? Saya, Roh Kudus kami mengajari saya. Bukan Yesus. Bukan kamu Yesus. Tidak punya roh. Bukan Yesus. Kamu legalis. Kamu bukan Yesus yang ngajarin. Bukan Yesus yang ngajarin. Yang mana yang harus dipercaya? Kau atau Yesus? Kau mengajarkan Yesus dua natur, dua pribadi. Hah? Mabuk ini. Kau yang mabuk. Di mana Yesus mengajarkan dia dua natur? Di mana? Tidak seperti itu, Bang. Tidak seperti itu, Kau itu setan, kau itu iblis. Mengajarkan sesuatu, kau mengajarkan sesuatu yang tidak Yesus ajarkan. Yesus dua natur. Berarti kamu dari anak Yesus. Datanglah. Kau itu setan. Kau menambah-nambahkan ajaran Yesus. Pantasan kau diusir. Pantasan kau diusir sama Yesus. Kau berkata sesuatu yang tidak kemudian pernah Yesus ajarkan. Kau sampaikan di sini. Doraemon, kami kekurangan Tuhan. Datanglah. Gila ini, gila. Bertambah lagi Tuhan kau satu. Yesus mengajarkan kesaksiannya dia hanya manusia. Kau tambahkan dia juga Tuhan. Aduh, dasar anak setan. Kamu anak Yesus sedikit, yang berilmu sedikit lah. Yesus memberkatimu, kamu anak Yesus. Anak setan kau ya, anak setan. Yesus tidak pernah bertelur, kau bilang saya anak Yesus. Wah, gila kau. Udah gila kau ya. Yesus itu mana punya keturunan, kau bilang aku anak Yesus. Wahai, sejak kapan Yesus? Islam nggak seperti ini. Kau penyesat, penipu, pembohong. Kau ke gereja sana atau ke pasar cari timun. Gila kau. Datang-datang sini mau menyesatkan. Hus. Apa itu Juma? Apa itu? Boleh saya sampaikan sesuatu? Silakan. Apa mau disampaikan? Oke, selamat pagi Bang Juma. Ya, pagi Bu. Baru pertama saya masuk ke komal-komal muslim seperti ini loh. Ya, silakan. Sebelumnya saya di komal-komal Kristen. Iya, Ibu. Pertama saya di komal muslim. Siap.
Nah, tolong dong kata-kata hujatannya dikurangi ya. Itu aja yang kan. Saling menjaga, Mak. Menjagalah agamamu seperti yang kamu ajarkan. Demikian juga Paulus ini. Mana ada dia jaga dia punya akhlak. Manusia kambing. Bicara akhlak lagi kau. Emang ada akhlak di agamamu? Ada. Kau pakai cara-cara Paulus nipu-nipu, menyusup, kata-kata akhlak pula kau pakai. Ada di agamamu kata akhlak. Orang Indonesia tuh punya akhlak, cuma kau aja. Yesus punya akhlak nggak kepada ibunya? Kutanya dulu kau. Yesus punya akhlak nggak kepada ibunya? Kalau ada tunjukkan dalilnya. Ada nggak Yesus pernah sopan ke ibunya? Ada nggak? Terima kasih kamu sudah sampaikan itu. Saya tanya samamu, hei, pernah tidak Yesus itu bertata krama kepada ibu yang melahirkan dia? Pernah nggak? Mana dalilnya? Tunjukkan. Saya ingin baca. Ada Yesus pernah bertata krama kepada ibu yang melahirkan dia? Ada di dalam Bible? Ada? Nggak ada, Paman. Nggak ada. Kau bicara akhlak sama kami lagi, belajar akhlak lagi kau bilang-bilang akhlak. Gimana yang datang semua pembohong? Harus dibantah pembohong itu. Masa pembohong mau dikasihi? Nggak ada. Pembohong itu harus diluruskan. Penipu itu harus diluruskan supaya dia tidak menyesatkan manusia. Jangan kayak Paulus berlembut-lembut kepada orang Yahudi. Aku mengaku Yahudi supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku juga seperti orang Yunani. Kepada orang penganut Taurat, aku berpura-pura seperti penganut Taurat supaya aku memenangkan banyak penganut Taurat meskipun saya nggak taat Taurat. Itu cara bohong, penipu. Itu cara setan. Ayo diskusi yang baik-baik. Kayak tadi si Nathan sudah mengakui, tidak ada lagi segala firman yang Yesus sampaikan itu dituliskan secara murni tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Tak ada lagi. Berarti benarlah Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yakuluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Nah, itu tulisan Bible. Kenapa saya katakan Bible? Karena ternyata saudara Nathan pun mengakui tak ada lagi ajaran Yesus yang murni. Tidak ada catatan-catatan firman yang Yesus tidak tambahkan dan Yesus tidak kurangi. Selayaknya Al-Quran. Itu tak ada lagi. Yang ada apa? Bible. Catatan-catatan orang yang Yesus sendiri tidak berikan legalitas kepada mereka. Adapun tadi data Yohanes 14, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tuh malah menguatkan. Berarti Yesus sudah berkata-kata. Mana kata-kata Yesus yang tidak bercampur dengan karangan-karangan penulis? Ada? Tak ada katanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang datang kepada pengarang Bible atau yang datang kepada Nabi Muhammad kah yang Roh Kudus? Bukankah yang datang kepada penulis-penulis dan juga Kristen itu adalah pneuma hotheos? Bukankah pneuma itu artinya hantu? Berarti yang datang kepada kalian adalah hantu. Makanya diskusi itu yang baik aja ya, jujur. Lain cerita kalau bang saya mau bertanya, bang saya mau belajar. Nah itu Anda dari tadi bikin saya pening, saya belum enak tidur, sudah bikin tipu-tipuan ini. Kuping saya ini peka. Bahas Yesaya 53, nggak ada hubungannya Yesaya 53 dengan Yesus, nggak ada. Yesaya 53 itu penglihatan Yesaya. Saya ulang, Yesaya, kitab Yesaya sampai Yesaya 66 itu penglihatan Yesaya. Tentang apa? Tentang raja-raja Yehuda, tentang raja-raja Israel. Yesus raja Yehuda rupanya Yesus? Tidak, Yesus tidak pernah menjadi raja Yehuda. Jadi jangan pernah mimpi. Kalau kalian pingin kali ada nubuatan untuk Yesus, silakan Anda baca Yohanes 11. Kayapas imam besar tahun itu bernubuat tahun itu juga
bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dah, titik. Jangan kau tambahkan. Jadi nubuatan kematian Yesus itu adalah untuk membebaskan Israel dari perbudakan Romawi. Itu tujuan kematian Yesus menurut nubuatan Imam Besar Kayafas. Jangan kau tambah-tambahi lagi. Ajaran berikutnya muncul. Tratantang, tatatantang, teng, teng. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, sebab seluruh dosa kita dilimpahkan kepada Yesus. Itu ilmu dari mana? Orang yang diurapi telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu ilmu dari mana? Hah? Cobalah tunjukkan, saudara-saudara Kristen, ada nggak yang bisa menunjukkan segala firman yang Yesus terima, yang Yesus tidak tambah dan Yesus tidak kurangi? Tunjukkan. Apa nama kitabnya, berapa harganya, biar ku beli. Siap, Gurunda, izin kita sapa tamu kita yang baru naiknya. Nih yang tadi semua itu udah pada kabur semua oten-otennya. Ya, pagi Bang Adi dan Bang Don, pagi Bang. Selamat pagi. Pagi Bang Bang. Adi. Iya, Bang Pagi Adi. Bang. Ya, Islam Kristen Bang. Muslim Bang, Muslim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Mau bertanya sedikit ke Bang Juma nih. Ya, jangan lama-lama Bang bertanyanya Bang. Silakan. Oke. Bang Juma. Ya Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita umat Muslim diajarkan untuk berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, ya, pahala akan mengalir kepada kita selama kebaikan itu digunakan oleh umat manusia, kan begitu Bang Juma? Iya, betul. Kalau kejahatan diajarkan ke manusia, dipergunakan manusia itu untuk selamanya, dosanya gimana itu Bang Juma? Ya sama, ngalir juga. Dosa warisan itu namanya. Berarti sama seperti Paulus mengajarkan Kristen ke umat manusia, dosanya ditanggung Paulus gitu Bang Juma. Semua mereka melakukan itu karena mereka bukan orang gila kan. Mereka ini orang waras, bukan orang gila mereka itu. Tapi apa yang dikatakan Al-Quran, yukhadi'unallah walladina amanu. Itu mereka hendak menipu Allah. Itu yang mereka lakukan, itu hendak menipu dan menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Nah sekarang kalau orang menipu itu baik nggak? Tidak baik. Ketika Anda tanya kepada mereka, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ada yang jawab Tuhan, ada yang jawab manusia. Nah fakta real yang sebenarnya dia itu apa? Manusia. Ya manusia. Berbohong enggak ketika dia mengatakan itu adalah Tuhan? Bohong enggak? Bohong. Amal atau dosa? Dosa. Iya dosa. Aduh, Bang Adi, noise. Dosa lah. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang kafir di neraka. Kenapa? Karena mereka hanya bisa berbohong, dan berbohong. Itu yang mereka lakukan. Masya Allah. Ya, kita sambut Bunda. Nih, Pak D. Selamat pagi, Pak D. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak D, ada yang mau disampaikan lagi, Pak D? Saya mau sapa abangku nih, abang apa? Kesukaan apa nih? Bang Juma. Assalamualaikum. Ya, Paman. Hai, Paman. Ya, Paman. Ya, Pak D, jangan berlama-lama ya. Lanjutkan Bang Juma.
Siap, siap. Makasih Bang. Thank Oke you, Bang, terima kasih Bang. Itu siap, makasih. Terima kasih buat rekan-rekan yang ada di sini. Mudah Siap. sukses selalu. Teruskan Amin. perjuangan. Turunkan saya Bang. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Api Ketua. Jabodetabek. Ya, izin Silakan. Gurunda. User 109, selamat pagi, monitor. User 109, monitor, selamat pagi. Sekali lagi, user 109, selamat pagi, Masya Allah. Ya, Roy Tantau, monitor, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, izin dari Kristen atau dari Islam, Bang? Saya dari Kristen. Oh iya, silakan, ada yang ingin disampaikan atau ditanggapi tentang tema di atas? Ya, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, silakan Gurunda. Bunda Nora, silakan. Anda percaya Yesus itu Tuhan, ya itu adalah hak Anda, saudara, ya. Cuman Anda percaya Yesus itu Tuhan. Oke, Anda percaya Yesus itu Tuhan. Saya ingin tahu, Bang, apakah semua kepercayaan manusia itu betul? Seluruh kepercayaan manusia itu benar? Tergantung dari iman mereka, Pak. Ya, apakah seluruh iman manusia itu betul? Tergantung dari iman kepercayaan mereka, Pak. Loh, kenapa nilainya kayak begitu, Dinda Nora? Ya, pakai sarung dulu, pakai sarung. Iya. Iya. Ini kalau Anda berbicara mengenai iman, kepercayaan, pertanyaannya kan jelas tuh. Apakah menurut saudara seluruh iman, seluruh kepercayaan itu pasti benar? Ini pribadi saya kan pribadi. Menurut pribadi Anda, apakah seluruh iman, apakah seluruh kepercayaan yang ada di atas muka bumi ini itu benar? Kalau dari saya benar. Berarti iman saya sebagai Muslim benar? Iman saya sebagai Kristen benar. Kalau menurut Anda iman saya benar tidak? Saya tidak tahu itu iman kamu. Loh, bagaimana Anda bisa mendudukkan iman Anda yang benar kalau Anda tidak bisa mengatakan iman saya benar kepada Tuhan? Dari mana Anda tahu? Dari iman kepercayaan saya. Ya, kepercayaan Anda itu didasari, dilandasi oleh apa? Ngapain saya kasih tahu kepada kamu? Sedangkan kamu Ya, terus mau ngapain ke sini, Paman? Justru karena itulah saya bertanya, karena kita beda. Kalau saya tegas, mungkin pendapat saya sama Bapak itu sama. Saya tidak sedang ingin menyamakan. Bagaimana mungkin sama? Bagaimana mungkin sama iman kita? Iman Anda tidak berdasarkan akal, iman saya pasti berasal akal. Saya mengatakan iman saya yang paling benar. Juga sama Bapak. Tidak mungkin saya punya iman sama dengan Bapak. Ya itu dia, makanya saya mengatakan iman saya yang paling benar dan iman Anda itu salah. Berani tidak Anda mengatakan itu? Tidak berani kan? Karena Anda tidak percaya diri dengan iman Anda. Jelas ini Bang Juman. Anda tidak percaya diri. Iman Anda itu rapuh. Anda tidak berani mengatakan iman lain itu salah. Ya, kasih dek. Sini dek. Nah, saya tidak percaya. Kira-kira imannya yang benar saya atau Anda? Tanggung kamu kalau tidak percaya, saya percaya. Bukan masalah, yang saya tanya di sini adalah aspek kebenaran. Saya tidak beriman Yesus manusia itu adalah Tuhan. Anda beriman Yesus itu Tuhan. Menurut saudara, iman yang benar itu Anda atau saya? Sama aja, Bang. Loh, kok sampaikan sama aja, Bang. Sampaikan kayak gitu, iman kami nggak pernah gentar. Bukan masalah gentar, bukan masalah gentar atau kencing di celana ini yang kita bahas, tidak. Ini berbicara mengenai kebenaran, aspek kebenaran. Ya, agama kami itu kebenaran kami Kristen. Ya, sekarang Anda mengatakan agama saya tidak benar kan? Saya tidak mengatakan seperti begitu. Berarti Anda mengatakan iman saya benar. Berarti iman saya benar. Mengajari seperti begitu. Berarti iman saya benar menurut saudara.
Saya pun tidak tahu iman kamu benar apa tidak. Itulah artinya Anda tidak memiliki kepercayaan terhadap iman Anda. Saya percaya iman saya kepada Tuhan Kalau Yesus. Anda percaya iman Anda yang paling benar, berarti iman yang lain salah. Saya percaya. Saya kalau bilang iman saya benar, pasti Pak bilang iman saya salah. Sama aja. Bukan. Ketika Anda Sama memiliki aja. iman, Sama aja bohong kan? ketika Anda mengatakan iman Anda yang benar, berarti iman yang lain salah dong. Kalau saya katakan salah, berarti kalian bilang kalian benar. Enggak, bukan begitu. Sama seperti Bang Suma nih. Saya berkata iman saya yang paling benar, iman Anda salah. Berani enggak Anda mengatakan itu? Saya katakan seperti begitu, pasti Bang Juma cuma mempertahankan iman Bapak. Tidak mungkin. Bukan saya. Sama aja Pak. Kita iman kepercayaan kita ini beda-beda, tidak mungkin sama. Ya, iman Anda yang paling benar atau semua iman orang itu juga benar? Menurut saudara, menurut saudara? Ya, tergantung kepercayaan mereka kepada siapa. Menurut saudara, bukan menurut mereka. Iya. Kepercayaan saya kepada Yesus Kristus, ya sudah selesai. Itu yang paling benar? Iya, yang paling benar menurut saya. Yang lainnya salah? Iya, yang lainnya salah. Oke, apa dasar Anda mengatakan itu? Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu Yesus. Iya, dasar Anda mengatakan yang lain salah itu apa? Karena mereka punya sendiri-sendiri penyembahnya sendiri-sendiri masing-masing. Ngapain saya paksa dasar Anda mengatakan penyembahan mereka yang masing-masing ini salah dan penyembahan kepada Yesus ini yang paling benar. Dasar Anda mengatakan benar itu apa? Benar karena saya menyembahnya melalui Yesus. Berarti imani saja gitu? Ngapain saya terangkan kepada Bapak kalau Bapak nggak percaya? Anda tidak percaya diri terhadap iman Anda. Benar Al-Quran, mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang. Berarti Anda tidak percaya diri dengan iman saudara. Al-Quran Bapak. Saya kan kalau saya kan jelas nih. Saya percaya bahwa agama yang paling benar di antara seluruh agama kepercayaan yang ada di atas muka bumi ini hanyalah Islam. Saya percaya diri, yang lainnya salah. Ini kan bicara tentang tema. Jadi apakah Yesus adalah Tuhan? Ya saya bilang ya. Kalau dari saya Yesus adalah Tuhan. Oke, baiklah kalau begitu. Ternyata Anda tidak bisa diajak untuk kajian mantik. Yesus adalah Tuhan. Menurut saudara? Kamu yang nggak bisa. Ternyata kamu yang nggak bisa. Oke, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Terus Yesus mengatakan dirinya apa? Tuhan atau manusia? Anda mengatakan Yesus Tuhan. Menurut Yesus, ya, dirinya Tuhan atau manusia? Pak Roy, dibuka mic-nya Pak Roy. Dia akan bicara tentang perumpamaan. Kalian tidak mengerti tentang perumpamaan. Yang mengerti Anda. Perumpamaan yang dia bicarakan. Yang mengerti Anda. Ya, saya mengerti, makanya saya tahu dia Tuhan. Tolong pengertian Anda itu Anda jelaskan. Bagaimana mungkin Yesus makanya saya tahu dia Tuhan. Dari mana Anda tahu dia Tuhan? Saya tahu, imani saya. Tapi Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Di mana dia katakan seperti gitu? Yohanes 5 nomor 36. Ah, itu kan perumpamaan, Pak. Kalian nggak tahu itu perumpamaan. Oke, baik. Jadi menurut saudara Yesus itu Tuhan. Udahlah. Maksudnya kok putus asa? Kepada kalian tetap mempertahankan. Sama aja, kami pun tetap stres dia bang, stres dia bang. Anda seperti sales datang ke sini membawa buah nangka yang masih muda, lantas Anda mengatakan ini adalah durian. Beda-beda, tidak mungkin Bang Juma jelaskan gitu. Anda seperti sales nangka yang menjual nangka ke pasar,
Tapi Anda di mulut Anda mengatakan ini adalah durian. Ini, hei semuanya teman-teman, ini durian. 10.000 satu biji, satu buah. Durian, durian, durian. Ini adalah durian. Datang orang bertanya, Bang, ini durian, Bang. Udahlah, percaya aja lah. Ini durian pokoknya, ini durian. Yakin Bang ini durian? Ah udah, sudahlah. Pokoknya kau percaya aja lah. Ini iman saya. Ini saya katakan durian. Pokoknya ini durian. Anda mau terima atau tidak terima ya? Ini durian. Berceramah di masjid aja, Tapi Pak. ini nangka, Bang. Enggak, itu menurut saya. Menurutmu nangka, menurut saya durian. Ini sekarang Anda lakukan. Ini yang Anda lakukan sekarang nih. Ini yang Anda sedang lakukan sekarang. Ya, saya mau ngajak Anda diskusi, Anda nggak bisa. Berceramah aja di masjid. Anda menjual nangka, tapi Anda mengatakan ini adalah durian. Hanya orang gila, hanya orang buta, hanya orang tuli, hanya orang bisu yang mau percaya kalau itu adalah durian. Padahal nyatanya dia adalah nangka. Hanya orang sedeng mengatakan anak Maria itu Tuhan. Karena jelas-jelas Maria melahirkan apa? Manusia. Woi. Mana dia? Udah turun. Gurunda udah turun orangnya. Alamak. Ya, kita sapa nih Gurunda. Ada Pak Pendeta. Selamat pagi, Pak Pendeta. Pak Pendeta Albert. Dibuka mute-nya, Pak Pendeta. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Assalamualaikum Bang Juma, ini aku panggilan Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku yang paling ganteng. Kok ganti akun lagi? Ya, Pendeta Albert sama panggilan Bang. Sekali-sekali Iya, main tahu. aku kamalku Bang. Oh ya, siap. Kalau ada perintah dilaksanakan. Kayak mana caranya? Tunggu dulu. Tunggu dulu, saya ikuti balik dulu supaya saya ngerti tahu nanti kalau antum live. Halo Juma. Halo Paman. Halo. Iya Paman. Iya. Kau membahas apa Juma? Saya membahas tentang Kristen dan Islam. Baiklah, baiklah. Ya. Apa masalahmu di Kristen itu? Saya tidak ada masalah dengan Kristen. Kristen yang bermasalah dengan Yesus. Masalahnya sangat-sangat besar. Nah, pertanyaan saya, kau masih waras atau sudah gila? Kalau saya masih Islam, itu kode alam, berarti saya masih waras. Kalau masih saya waras. pindah ke Kristen, itu tanda bahwa saya sudah gila. Tapi masih waras. Ya, Masih iya saya waras, masih ya? Islam. Saya masih Islam, alhamdulillah. Cerminan bahwa saya masih waras. Gitu Bang. Gitu. Iya dong. Terus apa yang kau pertanyakan di Kristen? Ya, bagus. Nah, ini bagus. Saya mau bertanya kepada saudara. Oke, boleh ya? Boleh, boleh. Ya. Agama Kristen ini diajarkan oleh siapa? Ajaran agama Kristen diajarkan oleh siapa? Ya. Ya, agama Kristen diajarkan oleh murid-murid Yesus. Bukan Yesus. 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 Nah, udah gila kau berarti. Nah, Murid-murid itu yang Yesus. yang guru, akulah guru. Yesus mengajar apa ketika dia menjadi guru? Mengajar Kristen atau mengajar Yahudi? Kau bilang mengajarkan agama Kristen. Iya, saya tanya makanya. Yesus itu guru. Yesus itu rabi. Sebagai rabi. Sebagai rabi. Jangan kau larikan dulu. Sebagai rabi. Sebagai rabi. Yesus ini rabi Yahudi atau rabi Kristen? Bagusin dulu pertanyaanmu. Tadi pertanyaanmu apa yang pertama? Pertanyaan saya. Agama Kristen ini siapa yang ngajarin? Anda menjawab murid Yesus. Saya tanya lagi, bukan Yesus. Apa jawaban Anda? Bukan. Jadi Yesus jadi guru ini ngajar apa?
Yesus ngajar apa ketika dia menjadi rabi? Rabi Yahudi tidak mungkin mengajarkan ajaran pagan. Rabi Yahudi sudah pasti mengajarkan tauhid. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yesus adalah rabi, rabam, wamaran. Dia adalah rabi, guru dan tuan. Fokus Juma, jangan kau lari kemana-mana. Fokus. Jadi Yesus ini mengajarkan apa ketika dia menjadi rabi? Mengajarkan keselamatan. Bukan mengajarkan Kristen. 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 Membawa manusia ke jalan yang benar. Bukan mengajarkan Kristen. Mengajarkan keselamatan. Kau paksa jawabanmu. Mengajarkan keselamatan. Selamat bahasa Ibraninya. Membawa manusia ke jalan yang benar. Ibraninya shalom. Shalom bahasa Arabnya Islam. Mengajarkan keislaman. Jangan kau bawa ke Islam. Tidak ada hubungan Islam dengan Kristen. Saya bertanya samamu. Sebagai guru Yesus mengajarkan apa? Kau mengatakan Yesus mengajarkan keselamatan. Keselamatan bahasa Ibraninya shalom. Shalom, shalom. Bahasa Arabnya salam. Nggak nyambung kau. Salam akar kata dari Islam. Berarti Yesus mengajarkan Islam. Tepuk tangan penonton. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Kristen? Anda tidak sampai kepada Yesus. Yesus malah mengajarkan Islam. Sakit hatimu. Sakit ginjalmu. Tunjukkan Yesus mengajarkan Islam. Tunjukkan Yesus di mana mengajarkan Islam. Tadi Anda menyebut Yesus mengajarkan shalom. Tidak ada aku bilang mengajarkan shalom. Shalom itu keselamatan bahasa Ibraninya apa? Membawa manusia ke jalan yang benar. Itu yang diajarkan Yesus. Berarti membawa manusia kepada keselamatan, kan? Ya, betul. Selamat bahasa Ibraninya apa? Selamat maksudnya, nggak usah kau bawa kemana-mana. Itu udah sangat sederhana bahasa itu. Sudah sangat sederhana pembahasanku. Kau tunjukkan dulu di mana Yesus mengajarkan Islam. Sakit hati kau kan? Yesus kau sebut mengajarkan keselamatan. Makanya keselamatan itu adalah shalom. Shalom adalah salam. Salam itu akar kata dari Islam. Berarti Yesus mengajarkan Islam. Hei Juma, tidak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus mengajarkan Islam, lalu Kristen ini yang ajarkan siapa? Tidak ada Yesus mengajarkan Islam. Buruk. Kamu sudah menjawabnya, dah selesai. Tidak ada. Kamu sudah menjawabnya, Yesus Yesus mengajarkan keselamatan, dah selesai. Sekarang yang mengajarkan Kristus. Demikian tadi kamu sebenarnya yang perdebatan cukup seru, dan dari pihak Kristen akhirnya ya seperti biasa ya, musing-musing entah apa-apa. Sudah pun begitu, yang namanya pendeta siapa, Kirana atau Kirani itu ya, lupa saya tuh. Itu memang dari semalam itu ya hanya apa ya, ngarang aja, tidak ada rasa malu. Heran, mengaku punya Roh Kudus, mengaku punya bimbingan Roh Kudus lah segala macam, tapi apa yang disampaikannya itu bohong, apa yang disampaikan itu ngarang gitu, tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Nah, ketika mendapati pertanyaan itu, kisahnya banyak gitu, mengesahkannya itu banyak, malah macam-macam khutbah, segala macam kesana kemari ya, mendoktrin itu. Padahal apa yang disampaikannya itu ketika dipertanyakan kepada pendeta yang lain ataupun Kristen yang lain itu berbeda gitu. Padahal soalan yang sama tapi jawabannya berbeda gitu. Mungkin Roh Kudusnya berbeda-beda ya. Yang membimbing Roh Kudusnya itu berbeda-beda sehingga on off mereka. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق